Kalau kamu bisa sembuhkan mata anakku, saya nikahkan kamu dengannya sekarang juga. Seorang ayah berseragam polisi berdiri dengan marah di depan rumah. Di sampingnya berdiri seorang putrinya dengan matanya dipenuhi perban. Sang ayah kecewa karena operasi yang dilakukan putrinya tidak bisa menyembuhkan matanya. Namun tiba-tiba datang seorang pria sederhana membawa cangkul menawarkan diri untuk menyembuhkan mata putrinya yang buta. Namun, bukannya disambut baik, dia justru dihina dan ditertawakan oleh sang polisi tersebut. Karena bagaimana bisa dia menyembuhkan mata anaknya, sedangkan dokter terbaik saja tidak bisa. Bahkan dia ditantang oleh sang polisi. Jika kamu bisa sembuhkan putriku, akan saya nikahkan kamu sekarang juga. Ketika sang pria mencoba menyembuhkan putri sang polisi, sebuah keajaiban datang. Sang wanita menunjukkan tanda-tanda penglihatan. Ayahnya terkejut melihat anaknya bisa melihat lagi, namun apakah tantangan yang dia berikan kepada sang pria sederhana ditepati? Sahabat semuanya. Sebelum kisah ini dilanjut, saya mohon keikhlasan teman-teman buat like dan komen dari asal mana kalian nonton video ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita lanjut ceritanya. Sore itu langit terlihat kelabu ketika Pak Ardan berdiri di depan rumahnya. Seragam polisinya masih melekat, tetapi wajahnya dipenuhi kekecewaan yang berat. Di sampingnya berdiri putrinya, Lila, dengan kedua mata tertutup perban putih operasi yang mereka harapkan bisa mengembalikan penglihatannya. Ternyata tak membuahkan hasil. Meski Lila mencoba bersikap tegar, ia tidak bisa menyembunyikan getaran kecil pada bibirnya. Ayahnya menatap tanah, merasa telah gagal sebagai orang tua yang semestinya mampu melakukan apa saja untuk anaknya. Di tengah keheningan itu, langkah santai seorang pemuda mendekat dari ujung jalan raga, pria sederhana dengan pakaian lusuh dan cangkul di bahunya, berhenti di dekat mereka. Ia melihat perban di mata Lila dan membaca kesedihan yang menyelimuti rumah itu. Dengan nada hati-hati, ia menawarkan bantuan, meski tidak yakin akan diterima. Pak Ardan menatapnya tajam. Baginya, Raga hanyalah pemuda desa biasa. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa membantu, sementara dokter terbaik saja menyerah? Dalam emosi yang bercampur putus asa, ia bahkan sempat mengucapkan tantangan sembrono. Jika Raga benar-benar bisa menyembuhkan Lila, ia akan menikahkan putrinya saat itu juga. Raga tidak tampak tersinggung. Ia melangkah mendekati Lila, meminta izin dengan sopan, lalu perlahan membuka perban yang menutupi mata gadis itu. Tidak ada keajaiban yang terlihat dari luar, hanya sentuhan lembut dan ketenangan yang sulit dijelaskan. Namun di balik kelopak mata Lila, sebuah perubahan kecil mulai terasa, seperti ada cahaya hangat yang merayap masuk. Ketika perban terlepas sepenuhnya, Lila mengedipkan mata perlahan. Samar-samar, bentuk-bentuk cahaya mulai terlihat olehnya. Dengan suara bergetar, ia menyebut nama ayahnya Pak Ardan, hampir tak percaya ketika Lila mulai mencoba mengenali wajahnya, meski masih buram. Emosi yang selama ini ia tahan pecah begitu saja ia memeluk putrinya, tak peduli lagi pada penampilannya sebagai polisi yang tegas. Ketika menatap Raga, rasa merendahkan yang tadi sempat muncul telah hilang sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah rasa hormat dan syukur yang dalam. Tentang tantangan yang ia ucapkan sebelumnya, Raga tidak menyinggungnya sedikit pun. Ia hanya mengatakan bahwa ia ingin membantu karena peduli, bukan karena mengharap imbalan. Pak Ardan menyadari betapa gegabah kata-katanya tadi, dan ia memilih untuk tidak memaksakan apapun pada putrinya. Namun ia mengakui satu hal, rumah itu kini selalu terbuka untuk Raga, dan rasa terima kasihnya tak mungkin bisa terbalas, hanya dengan kata-kata Lila berdiri di antara keduanya, memandang cahaya yang mulai kembali hadir dalam hidupnya. Dan meskipun tidak ada yang tahu seperti apa masa depan mereka bertiga, hari itu mereka sama-sama menyadari bahwa harapan bisa datang dari tempat yang paling tak terduga.